wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Azhara Putri dengan NIM 253141093 dari Program Studi PGMI kelas 2C. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jawaban dari beberapa soal ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Fikih. Semoga pembahasan ini nanti bisa mudah dipahami. Yuk, langsung saja ke penjelasannya. Jadi, pembahasan pertama yaitu tentang perbedaan hukum membaca basmalah dalam Al-Fatihah. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan pendapat para ulama tentang membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah ketika sholat. Nah, perbedaan ini tuh bukan karena ada yang benar dan ada yang salah ya, tapi karena adanya perbedaan metode dalam memahami dalil dan melakukan istinbat hukum. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, pada sholat jahriyah seperti maghrib, isya, subuh, basmalah tuh dianjurkan dibaca dengan suara keras atau jahar. Nah, pendapat ini didasarkan pada hadis yang menunjukkan bahwa Nabi pernah membaca basmalah secara keras dan menganggapnya sebagai bagian dari Al-Fatihah. Kemudian ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, melainkan ayat yang berdiri sendiri. Karena itu, membacanya sunnah dan dilakukan secara lirih. Dasarnya yaitu hadis dari Anas bin Malik yang menjelaskan bahwa Nabi dan para sahabat itu tidak mengeraskan bacaan basmalah. Nah, untuk yang terakhir ini, yang ketiga ada mazhab Maliki. Mazhab Maliki juga tidak menganggap basmalah sebagai bacaan dari Al-Fatihah. Bahkan pada sholat fardu mereka cenderung memakruhkan bacanya karena berpegang pada riwayat bahwa Nabi memulai bacaan dengan Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nah, kemudian bagaimana sih jika ada pertanyaan, misal seorang muslim menjadi makmum di daerah yang mayoritasnya tuh mengikuti mazhab berbeda. Nah, jadi sikap yang tepat itu menghormati perbedaan tersebut dan mengikuti imam. Karena persoalan ini tuh termasuk masalah khilafiyah, maka tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sholat berjamaah. Yang harus diutamakan adalah menjaga persatuan dan ukhuwah sesama muslim. Lanjut, pembahasan yang kedua yaitu tentang ketentuan mengurus jenazah. Di sini saya akan membahas tentang orang yang paling berhak memandikan jenazah dan ketentuan kain kafan. Jadi, mengurus jenazah itu merupakan fardu kifayah, yaitu kewajiban bersama umat Islam. Nah, orang yang memandikan jenazah itu harus beragama Islam, amanah, serta memahami tata cara memandikan jenazah sesuai syariat. Nah, dilihat dari jenis kelamin, jenazah laki-laki itu dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Namun, terdapat pengecualian juga, misal suami boleh memandikan istrinya dan istri juga boleh memandikan suaminya. Jika pasangan tidak ada, maka yang lebih berhak adalah kerabat terdekat atau mahram dari jenazah tersebut. Nah, dalam proses mengkafani juga terdapat perbedaan jumlah lapisan kain kafan. Untuk jenazah laki-laki disunahkan menggunakan 3 lapis kain kafan, sedangkan jenazah perempuan itu disunahkan menggunakan 5 lapis kain kafan. Kenapa sih kok berbeda? Nah, perbedaan ini tuh bertujuan supaya memberikan penutupan aurat yang lebih sempurna dan menjaga kehormatan jenazah perempuan. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga tentang syarat harta wajib zakat mal. Tentang suatu syarat harta wajib dikenai zakat mal. Yang pertama adalah al-milqah at-tammah. Itu artinya kepemilikan penuh. Nah, jadi itu harta benar-benar dimiliki secara sah dan berada dalam kekuasaan pemilik sehingga dapat digunakan dan dikelola dengan bebas. Kemudian yang kedua yaitu ada an-nama, yaitu maksudnya di sini yaitu harta berkembang atau memiliki potensi untuk berkembang. Misalnya uang, hasil perdagangan, investasi atau usaha yang menghasilkan keuntungan.
Kemudian ada syarat ketiga, yaitu nisab, yaitu batas minimal jumlah harta yang menyebabkan seseorang wajib mengeluarkan zakat. Misal nih, hartanya belum mencapai nisab, maka zakat belum diwajibkan. Kemudian syarat keempat yaitu haul. Haul itu kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan dimiliki selama 1 tahun penuh. Itu pada jenis harta tertentu ya. Jadi zakat mal itu diwajibkan apabila harta tersebut dimiliki secara penuh, berpotensi berkembang, telah mencapai nisab, dan telah memenuhi haul. Kemudian selanjutnya di sini pembahasan keempat tentang syarat wajib haji. Di sini saya akan menjelaskan syarat wajib haji. Nah, haji itu merupakan rukun Islam kelima dan hanya diwajibkan bagi orang yang mampu dan memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu ada beragama Islam. Karena ibadah haji itu cuma diwajibkan pada umat Islam. Yang kedua ada balik. Balik itu adalah mencapai usia dewasa. Kemudian ketiga yaitu ada berakal, sehingga mampu memahami dan melaksanakan ibadah dengan benar. Syarat berikutnya yaitu ada merdeka atau bukan budak. Selain itu yang terakhir ada istitoah atau kemampuan, mampu baik dari segi kesehatan, kondisi fisik, keamanan perjalanan, maupun biaya yang cukup tanpa mengabaikan kebutuhan pokok keluarganya. Nah, dengan seperti itu, kewajiban haji itu hanya berlaku bagi muslim yang telah dewasa, berakal, merdeka, dan memiliki kemampuan untuk menunaikannya dari segi fisik maupun dari segi biaya. Kemudian yang pembahasan terakhir tentang metode ijtihad Komisi Fatwa MUI. Di sini saya akan membahas metode yang digunakan Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan hukum terhadap persoalan kontemporer. Yang pertama yaitu ada metode tarjihi. Metode ini digunakan ketika terdapat beberapa pendapat ulama mengenai suatu masalah. Kemudian MUI memilih pendapat yang dianggap paling kuat berdasarkan dalil dan argumentasinya. Kemudian kedua ada metode ilhaqi. Nah, metode ini itu menghubungkan masalah baru dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum karena memiliki kesamaan ilat atau alasan hukumnya. Cara ini tuh mirip dengan qiyas, tapi lebih menekankan penyamaan dengan pendapat fikih yang sudah ada. Kemudian metode ketiga adalah ijtihad insya'i. Metode ini tuh digunakan apabila persoalan benar-benar baru dan belum pernah dibahas dalam kitab fikih klasik. Jadi metode ini tuh MUI merumuskan hukum baru dengan berpedoman pada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan maqasid syariah serta kemaslahatan umat. Nah, perbedaan utama ketiga metode tersebut itu terletak pada sumber pengambilan hukumnya. Tarjih tadi memilih pendapat yang sudah ada, ilhaqi mengaitkan persoalan baru dengan hukum yang setelah ada, dan ijtihad insya'i itu merumuskan hukum baru untuk persoalan yang belum pernah dibahas sebelumnya. Kemudian selanjutnya fatwa MUI ini mengkategorikan sebagai produk hukum ghairu ilzam, yaitu tidak mengikat secara hukum negara, karena MUI itu kan bukan lembaga pembentuk peraturan undang-undangan, jadi tidak memiliki kewenangan memaksa masyarakat. Namun secara sosiologis fatwa MUI itu memiliki kekuatan moral yang sangat besar karena dikeluarkan oleh para ulama dan ahli yang memiliki otoritas keagamaan. Nah, oleh sebab itu banyak kan umat Islam yang menjadikannya sebagai pedoman dalam beribadah maupun bermuamalah. Demikian pemaparan saya mengenai 5 materi dalam mata kuliah ilmu fikih, mulai dari perbedaan pembacaan basmalah, pengurusan jenazah, syarat zakat mal, syarat wajib haji, hingga 3 metode ijtihad Komisi Fatwa MUI.
Dari seluruh pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat dalam fikih lahir dari metode istinbat yang berbeda. Namun, semuanya tetap bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan memberikan pedoman dalam menjalankan syariat Islam. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah mau menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.